dengan perancang monorail ini Pak Gusnan yang menyatakan memang sampai dengan saat ini sudah ada investor yang melirik walaupun belum ada yang mengucurkan dana yang secara real. Pak Darman Tias, pemerhati transportasi, menegaskan bahwa sisi lobby dengan pemerintah dan juga sistem promosi merupakan poin penting untuk memasarkan transportasi monorail ini. Saya mau ke Pak Jusman ini, mantan Menteri Perhubungan dan juga pernah menjadi Direktur Jenderal PTBI. Pak Jusman, kira-kira langkah apa Pak yang harusnya diambil dan bisa menggait pemerintah agar realisasi proyek monorail ini bisa segera diterapkan di Indonesia? Saya kira kalau membangun infrastruktur itu pasti yang harus pertama sekali mengambil inisiatif itu adalah pemerintah. Jadi pemerintah itu harus mengambil inisiatif yang lebih dibandingkan yang lain. Kalau pemerintahnya mengambil inisiatif, pasti swastanya ikut. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian itu mengatakan bahwa swasta itu boleh menjadi operator. Jadi tidak perlu lagi misalnya kita tergantung kepada PT Kereta Api Indonesia. Kemudian juga swasta boleh membuat kereta api untuk di kawasan terbatas, misalnya di Cengkareng, misalnya lagi di Universitas Indonesia, misalnya lagi di jalan tol misalnya. Jadi itu swasta boleh, di real estate juga bisa. Jadi keterbukaan untuk adanya investor itu ada. Dan kemudian yang ketiga, kabin ini keretanya sendiri bisa dijadikan jaminan. Jadi dengan demikian semua peralatan untuk dukungan bank itu ada. Investor mesti terbuka. Tetapi investor tentu memperhatikan kepastian daripada pemerintah membuka jalan atau tidak. Jadi membuka jalan harus dibuka. Nah, untungnya inisiatif yang dilakukan oleh Pak Kusnadi ini termasuk Pak Kusnan ini termasuk silent innovator ini tidak berbicara banyak bekerja. Jadi lebih sepi tampil lebih nggawi. Itu adalah bahwa dia satu kabin ini kalau kita lihat dengan ukuran 14 km bisa jadikan modular, mungkin harganya per kilometernya kan nggak lebih dari 100 miliar. Karena itu ya. Prediksi nilai investasi berapa per kilometer? Berapa? Rule of thumb-nya per kilometer 100 M. 100 miliar rupiah. 100 miliar rupiah. Jadi kalau 14 km kan 100 udah di bawah baterai Pak, mungkin 1,4. Dan itu saya kira mungkin 1/10 daripada buatan mungkin yang maglev atau mungkin juga 1/3 dari buatan Bombardier misalnya di Kanada negara maju, dan mungkin juga lebih murah daripada buatan Cina. Nah, jadi harga sudah miring. Harga sudah miring, dan itu juga dari bangsa Indonesia. Jadi saya kira inisiatif ini harus dilakukan, dan kebetulan sebetulnya yang bisa mengambil inisiatif pertama tentu pemerintah DKI yang punya suatu rencana tentang membuat monorail. Nah, gimana caranya mengatasi monorail itu, terus kemudian menggunakan ini sebagai cara yang lebih cepat, lebih cepat. Dan situ saya kira investor pasti melihat visibility. Banyak orang akhirnya berkata bahwa hambatannya satu, yaitu tiket. Nah, sistem tiketing. Tapi sebetulnya tiket itu harus harga tiket itu harus, dan sistemnya itu harus menyebabkan kita memusatkan perhatian pada rakyat kan. Jadi daya dukungnya. Jadi misalnya apakah tiketnya harga 10.000 memadai atau tidak? Mungkin 7.500. Nah, gapnya dari mana datangnya? Kalau di Jepang itu dia diturunkan dari pengelolaan stasiun. 60% daripada investasi yang dikembangkan di dalam kereta api itu biasanya 60% returnnya datang dari pengelolaan stasiun. 40% datangnya dari tiket. Jadi dengan demikian tiket harga murah bisa dicapai dengan suatu kombinasi dari investasi. Nah, model bisnis inilah yang harus dikedepankan oleh pemerintah dengan mengedepankan BUMN mengedepankan BUMD dengan kombinasi dengan swasta. Ya, kita langsung bertanya ke Pak Kusnan, apakah Pak sudah dilihat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan apakah sistem tiket ini sudah matang Pak? Ada yang mengatakan kalau menggunakan monorail rutenya pendek, tiketnya mahal lagi Pak. Ya itu mungkin menurut saya kalau bilang mahal itu relatifnya salah hitung, bukan relatifnya menurut saya salah. Karena kami dengan membuat prototipe yang full scale ini, yang desain penuh skala penuh, itu udah bisa menghitung yang real sebetulnya, bisa mengestimasi yang lebih akurat. Iya. Jadi kalau 10.000 kan tergantung kemampuan ekonomi rakyat sekarang ya. Tapi menurut saya Jakarta 10.000 itu udah menurut saya harga daging 140 kilo. Kalau 10.000 ideal ya Pak dengan monorail seperti itu.
Pak Darmaning Tias melihat aspek di ibu kota Pak untuk Jakarta sendiri Pak, kesulitannya apa Pak? Saya kira yang paling penting adalah keberanian untuk mengambil keputusan. Itu aja. Karena kalau Jakarta, katakanlah Jakarta itu dananya kan berlebih. Jadi katakanlah silpanya, sisa anggaran tahun 2012 ini silpa itu sampai 9 triliun. Iya. Sementara tadi kebutuhannya untuk 14 triliun itu cuma 1,5 triliun. Triliun. 1,5 ya? 1 triliun soalnya. Iya, 1,5 triliun. Berarti cukup gitu. Jadi saya kira keberanian untuk mengambil keputusan bahwa ini harus jalan. Apalagi kalau nanti dengan swasta gitu. Artinya kalau dengan swasta kan tadi investasinya dari swasta, pemerintah hanya memfasilitasi untuk tiketingnya. Dalam pengertian mungkin yang dimaksud Pak Jusman tadi, yang 60% itu adalah mengembangkan properti di kanan kiri atau mungkin juga di keretanya gitu, dan itu yang akan menjadi sumber pemasukan dari monorail. Nah, tinggal sisanya itu pakai subsidi. Kalau tiket belum mencukupi juga. Jadi saya kira kalau saya gitu, karena kalau kita menanti katakanlah itu subway atau apa kan terlalu lama ya, mungkin bisa dimulai dengan yang ini butuh waktu berapa? Ini kalau saya taksi mungkin 18 bulan bisa. 18 bulan. 18 bulan sudah langsung. Ini kalau yang pengalaman kalau membuat public transport kita jalankan infrastrukturnya. Jadi membuat treknya yang itu stasiun dan lain-lain. Kalau monorailnya sendiri boleh dikata singkat lah. Kalau monorailnya sendiri kalau ada tersedia rolling stocknya cukup ya. Artinya dengan kurun waktu sambil menyelesaikan infrastrukturnya treknya dan lain-lain itu. Monorail sendiri dengan pengembangan, dengan riset dan uji coba dan lain-lain itu sangat cukup Pak. Baik, berarti sudah matang semua ya. Pak, gerbong sudah ada, trek juga sudah ada. Pak, ngomong-ngomong ini sudah menjalani uji tipe dan uji kelaikan nggak Pak? Nah itu kan kita kan belum ada bisnis yang pasti, tapi ke arah pemikiran ada artinya pendekatan dengan lembaga-lembaga yang kompeten itu kita sudah ada pendekatan. Baik. Cuma muluk dilakukan lah. Pak Jusman? Nah itu benar. Biasanya kalau begitu Departemen Perhubungan, setahu saya, itu adalah ketika ini akan dioperasikan pasti ada uji tipe dan ada uji sertifikasi. Diwajibkan, wajib. Kalau enggak boleh, karena keselamatan kan lebih utama. Baik, kita tunggu Pak, berarti semoga beberapa bulan ke depan sudah ada investor, khususnya tadi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melirik dan tertarik Pak. Mudah-mudahan kita warga Jakarta semoga bosan Pak, macet terus. Saya kira ada alternatif transportasi lain Pak ya. Saya kira ini kesempatan Pak Jokowi untuk mengambil keputusan bahwa monorail bisa dijalankan. Ada mengambil momentum yang tepat. Saya kira sangat momentumnya. Baik, kita tunggu Pak apakah realisasinya benar-benar diwujudkan segera mungkin. Kita kembalikan ke rekan saya Winnie dan Arif Wahyuso saat lagi di Apa Kabar Indonesia. Terima kasih.